Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Anita Rusparina SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat berjumpa kembali dalam penjelasan demonstrasi kontekstual Modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak dengan judul Penerapan Segitiga Restitusi. Segitiga restitusi adalah merupakan sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri mereka. Segitiga restitusi ini juga membantu murid untuk menemukan tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam tahap ini, kesalahan adalah suatu hal yang dianggap wajar dalam sebuah pembelajaran. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana perilaku anak yang salah merupakan pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kemudian, mengubah pandangan dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif. Dan tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik dalam diri mereka, sehingga mereka mampu mengaitkan tindakan-tindakan yang salah dengan nilai-nilai yang ada yang dipercayai. Skenario penyelesaian menggunakan segitiga restitusi akan kita lihat pada 2 kasus berikut ini. Pak. Kenapa terlambat, Pak? Jangan, Pak, bangunnya. Oke, selamat pagi Nova. Ya, selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Nova tahu tidak kenapa Nova dipanggil ke sini hari ini? Tidak tahu. Baik, tadi Ibu dapat laporan dari guru piket. Katanya hari ini Nova terlambat datang ke sekolah. Oh iya, Bu. Tadi pagi saya terlambat datang ke sekolah. Oke, tidak apa-apa. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita memperbaikinya ke depan. Iya, Bu. Soalnya tadi malam mendadak main game, jadi bangunnya kesiangan. Oke, baik. Jadi, Nova terlambat ke sekolah karena tadi malam main game sampai tengah malam. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan nih. Menurut Nova, main game itu ada manfaatnya tidak? Oke, kalau menurut saya, Bu, ada. Karena di game saya dapat perasaan kesenangan dan saya bisa menghilangkan stres di sana. Baik, tapi kan kalau begini keadaannya, akhirnya membawa dampak negatif untuk Nova. Nova jadi bangunnya kesiangan kan, kemudian terlambat ke sekolah nih. Ya, Bu, mendapatkan dampak negatif dari gagal karena main game. Tapi, Bu, menurut saya, jika saya main game, saya dapat merasakan kesenangan pribadi. Baik, Ibu paham apa yang Nova maksudkan. Jadi, Nova mengatakan seperti itu karena Nova ingin mempertahankan apa yang menurut Nova penting. Nah, sekarang, menurut Nova, apakah main game itu bagus sampai tidak mengenal waktu seperti itu? Tentunya saja tidak bagus, Bu. Kenapa? Karena seorang pelajar seperti saya harus bisa membagi waktunya dengan baik. Nah, sekarang menurut Nova, dengan datang terlambat ke sekolah itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Tidak sesuai, Bu, karena saya tidak bisa menghargai waktu. Seharusnya saya lebih bisa menghargai waktu dengan baik. Nah, begitu.
Artinya dari dalam diri Nova sendiri sudah ada kesadaran bahwa menghargai waktu atau mengatur waktu itu penting. Iya. Nah, sekarang Ibu bertanya sekali lagi, apakah Nova sudah meyakini bahwa mengatur waktu itu penting? Itu sangat penting, Bu, karena seorang pelajar harus bisa dan mampu untuk mengatur waktu, yang mana waktunya digunakan untuk belajar dan yang mana untuk bermain. Betul sekali, itu yang Ibu harapkan. Jadi mudah-mudahan setelah kejadian ini Nova akan menjadi lebih baik lagi ke depannya dan semoga menjadi anak yang sukses. Baik, amin. Terima kasih, Bu. Oke, silahkan kembali ke kelas dan terima kasih atas waktunya. Misi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova dari kelas 103 dari sekolah SMA Negeri 1 Amuntai. Perasaan saya saat pertama kali melakukan kesalahan, yaitu datang terlambat ke sekolah, saya merasa takut dan malu untuk dihukum. Tapi setelah wali kelas memanggil saya dan memberikan nasihat, saya tersadar akan kesalahan saya dan menemukan titik terang. Terima kasih. Ya, skala apa sih yang pertama? Skala utama ada skala menurun. Kemudian cara menjelaskan menggunakan jangka orang ya Pak. Ada yang menggunakan dari pola. Ditambahkan skala utama, ditambahkan skala. Assalamualaikum Bu. Ya Bu, ya. Selamat pagi Nada. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke Nada. Nada tahu tidak kenapa hari ini Ibu panggil ke sini? Nggak tahu Bu. Kenapa? Tadi Ibu dapat laporan dari Ibu Titi. Katanya Nada tadi tertidur di kelas ya? Iya Bu, tadi saya ketiduran di kelas pas mata pelajaran Ibu Titi. Oke, tidak apa-apa. Setiap orang itu kan pasti pernah melakukan kesalahan. Iya Bu, saya kemarin malam juga bergadang karena nonton drakor. Baik, jadi Nada tertidur di kelas karena tadi malam tidurnya kemalaman ya nonton drama Korea. Iya Bu. Sekarang Ibu punya pertanyaan. Kalau menonton drama Korea itu bermanfaat tidak untuk Nada? Kalau menurut saya ya Bu, itu bermanfaat untuk saya karena dapat meredakan stres, terus juga dapat menyenangkan hati saya Bu. Oke, tapi ini kan jadinya berdampak negatif untuk Nada. Nada jadinya mengantuk dan tertidur di kelas. Iya Bu, mungkin dapat mengganggu kegiatan saya di kelas. Namun dengan begitu, dengan nonton drakor saya juga dapat merasakan bahagia Bu, senang. Baik, Ibu paham. Nada berkata begitu karena ingin mempertahankan bahwa apa yang Nada sampaikan itu penting. Ya, seperti itu. Nah, sekarang menurut Nada, kalau nonton drama Korea sampai tidak mengenal waktu, artinya sampai kemalaman itu, apakah itu bagus? Tidak bagus Bu, karena saya sebagai pelajar kan seharusnya bisa memanajemen waktu sebaik mungkin. Nah, sekarang Nada, dengan tertidur di kelas, menurut Nada, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kesepakatan kelas yang sudah ada? Tidak Bu, karena seharusnya pelajar seperti saya bisa mengatur waktu dengan baik. Oke, baik. Artinya dari dalam diri Nada sudah ada kesadaran bahwa Nada sadar untuk mengatur waktu itu adalah sesuatu yang penting. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah Nada sudah meyakini bahwa mengatur waktu itu penting nggak? Iya Bu, saya sudah meyakini karena sebagai seorang pelajar seperti saya harus bisa membagi waktu antara bermain dan belajar agar masa depan saya bisa baik. Bagus. Jadi seperti itu yang Ibu harapkan. Mudah-mudahan Nada nanti bisa menjadi lebih baik lagi dan menjadi anak yang sukses di masa depannya. Amin Bu, terima kasih. Oke, silakan kembali ke kelas. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Kamila, biasa dipanggil Nada, dari kelas 11/4 SMN 1 Amuntai. Jadi perasaan saya pertama kali melakukan kesalahan yaitu tertidur di kelas adalah takut dimarahi oleh guru-guru dan juga malu jika
dihukum oleh guru-guru. Tapi setelah wali kelas saya atau guru saya memanggil saya untuk membicarakannya, melakukan praktik segitiga restitusi, menasihati saya, membimbing saya untuk memecahkan masalah. Saya sangat senang karena guru saya melakukan praktik ini di sekolah saya. Terima kasih.